Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, senang sekali berjumpa kembali pada praktikum dasar genetika untuk pemulihan tanaman. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ekspresi gen, namun sebelumnya mari kita lihat dahulu video pengantar materi kita pada hari ini. In order for our bodies to function, we need to supply the messenger RNA transcript is complete.
codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible. Dari video tadi, kita kembali merefresh tentang pemahaman kita terkait pengertian ekspresi gen, tempat terjadinya ekspresi gen, proses-proses selama ekspresi gen yang dimulai dari transkripsi, RNA processing sampai dengan translasi. Proses ekspresi gen terjadi pada dua lokasi di dalam sel, yaitu di dalam inti sel dan di dalam sitoplasma. Proses ekspresi suatu gen di dalam inti sel terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan RNA processing. Pada tahapan transkripsi, dilakukan penggandaan salah satu utas DNA, yaitu dengan melakukan komplementasi pada utas cetakan atau dikenal dengan template strand. Hasil dari proses ini adalah RNA yang disebut sebagai heteronuclear RNA atau hnRNA. Tahapan-tahapan transkripsi sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengenalan template berdasarkan keberadaan promotornya, inisiasi pembentukan RNA, pemanjangan RNA, dan terminasi berdasarkan keberadaan terminatornya. Pada tahap RNA processing, hnRNA mengalami beberapa proses, yaitu penambahan cap pada ujung 5 atau dikenal dengan capping, penambahan basa adenin atau dikenal sebagai polyadenylation, dan pemotongan intron atau splicing. Hal ini akan menjadikan RNA siap diterjemahkan menjadi rantai asam amino, sehingga RNA ini disebut juga sebagai messenger RNA atau mRNA. Proses translasi atau penerjemahan mRNA menjadi asam amino terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mRNA akan bergerak ke sitoplasma atau keluar inti sel melalui pori-pori membran inti. Kemudian, mRNA akan melekat pada bagian ribosom, lalu kemudian penerjemahan mRNA oleh tRNA menjadi asam amino. Penerjemahan satu asam amino dilakukan berdasarkan 3 kodon pada mRNA, sehingga dikenal dengan istilah triplet kodon. Proses penerjemahan ini dimulai dari start codon, yaitu triplet codon AUG atau yang dikenal dengan asam amino metionin, dan berakhir pada stop codon atau triplet codon berupa AUU, UAG, dan UGA. Agar kita lebih memahami lagi tentang materi kita pada hari ini, mari kita coba bersama mengerjakan soal latihan berikut ini. Yang pertama, jika terdapat utas DNA yang merupakan bagian yang ditranskripsikan seperti berikut ini, maka tuliskan utas mRNA yang akan dihasilkan. Dan yang kedua, tuliskan asam amino apa saja yang akan diperoleh. Untuk menjawab soal ini, maka mari kita lihat kembali utas DNA-nya.
Dari utas DNA ini terlihat bahwa utas pendamping berada di bagian atas dan utas cetak ada di bagian bawah. Utas cetak inilah yang nantinya akan digunakan dalam pembentukan mRNA melalui proses transkripsi dan RNA processing. Transkripsi utas cetak DNA menjadi RNA dilakukan dengan cara komplementasi. Contohnya adalah sebagai berikut. T akan menjadi A, C menjadi G, T menjadi A lagi, A menjadi U, dan seterusnya sampai terbentuk mRNA seperti berikut ini. Berikutnya, dalam penerjemahan mRNA menjadi asam amino atau translasi dilakukan berdasarkan 3 kodon pada mRNA atau yang dikenal dengan istilah triplet kodon. Dan perlu diingat kembali bahwa penerjemahan ini selalu dimulai dari start kodon atau triplet kodon yang terdiri atas basa nitrogen AUG yang akan menghasilkan asam amino metionin. Proses penerjemahan akan selesai sampai ditemukannya stop kodon atau triplet kodon yang terdiri dari basa nitrogen UGA, UAG, atau UAA. Berdasarkan hal inilah, maka asam amino yang akan terbentuk dari soal di atas adalah asam amino, metionin, valin, dan treonin. Oh iya adik-adik semua, bahan praktikum seperti video pengantar praktikum, video latihan soal, panduan praktikum, latihan, dan tugas dapat diakses di New LMS IPB. Mohon adik-adik semua dapat meluangkan waktunya untuk membaca, mengerjakan latihan, dan mengerjakan tugas yang ada di New LMS tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.